Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Senin tanggal 27 Desember tahun 2021 adalah Pesta Santo Yohanes, Rasul dan Pengarang Injil. Santo Yohanes Rasul, anak Zebedeus, berasal dari Betsaida di Galilea. Ia saudara Rasul Yakobus, anak Zebedeus dan Salome. Yohanes berwatak kuat, tegas dan setia. Ia bersama Petrus dan Yakobus mengambil tempat istimewa di antara kedua belas rasul. Ia menyebut diri murid yang dikasihi oleh Yesus. Pada perjamuan malam terakhir, ia mendapat tempat pertama di sebelah kanan Yesus. Dari atas salib, Yesus mempercayakan bundanya Maria kepada Yohanes yang berdiri di bawah dekat kaki salib Yesus. Yohanes bersama Petrus memimpin umat Kristen pertama di Yerusalem. Kemudian ia pindah ke Efesus dan memimpin gereja-gereja di Asia Kecil. Mungkin di situ ia menulis Injilnya sebagai hasil renungan atas perkataan dan perbuatan Yesus. Ia menunjuk Yesus sebagai sabda Allah yang menjadi manusia lemah dan tinggal di antara kita karena cinta kasih-Nya kepada kita. Yohanes meninggal dunia sekitar tahun 100. Yohanes menulis Injilnya supaya kita bersatu dengan Allah Bapa dan dengan putranya Yesus Kristus. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Yohanes, pasal 1, ayat 1 sampai 4. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anak-Nya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 20 ayat 2 sampai 8. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya
dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga, menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah "Kamu pun bersekutu dan bersuka cita." Hari ini adalah pesta Santo Yohanes Rasul. Apa istimewanya Yohanes? Pertama, namanya mempunyai arti istimewa, yakni Allah Maha Baik. Selanjutnya, ia mempertanggungjawabkan kebenaran warta atau kesaksiannya. Ia menulis apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami. Tentang firman hidup itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Tidak ada trik, tidak ada hoaks, juga tidak ada tujuan ataupun agenda lain selain supaya kamu pun memperoleh persekutuan dengan kami dan sukacita kami menjadi sempurna. Saudara terkasih, bacaan Injil pada hari ini menyampaikan reaksi para murid ketika Maria Magdalena memberitahu bahwa jenazah Yesus tidak ada di dalam kubur lagi. Kedua murid itu berlari menuju kubur, tetapi murid yang lain itu lebih cepat sampai di kubur. Murid yang lain menjenguk ke dalam, tetapi tidak masuk ke dalam. Ketika Simon Petrus sampai, ia masuk ke dalam kubur itu. Lalu masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Murid yang lain yang dikasihi Yesus diidentifikasikan dengan Yohanes. Cerita Injil pada hari ini mengisahkan bagaimana sikap Yohanes yang tertib. Keberadaannya sebagai yang terkasih tidak mengurangi rasa hormatnya kepada kepemimpinan Simon Petrus. Ia juga perhatian dan peduli, sehingga ia mengingat detail yang dilihatnya dan percaya. Saudaraku terkasih, pada masa-masa yang berat seperti tahun-tahun ini, sangat dibutuhkan berita-berita ataupun kesaksian yang memberi kelegaan. Berita-berita itu harus muncul dari ketulusan hati, dari sukacita dan niat yang baik untuk mau membagikannya. Bukan untuk asal terkenal, melainkan untuk kebaikan yang menerimanya, bukan dengan gegabah dan sok pintar,
tetapi dengan bertanggung jawab dan tertib. Hal ini akan diperoleh dalam sikap rendah hati, peduli, berperhatian, hormat kepada otoritas, dan sikap reflektif dalam keyakinan akan kasih Tuhan dan kehendak baiknya bagi semua orang. Jauhlah kiranya sikap reaktif dan latah, mudah berbicara atas reaksi sesaat tanpa banyak pertimbangan selain kepentingan diri sewaktu. Semoga kita pun terinspirasi oleh Yohanes untuk berbagi kasih Tuhan demi buah-buah kebaikan dan persekutuan di dalam Bapa dan Anaknya, Yesus Kristus, yakni supaya kamu pun memperoleh persekutuan dengan kami dan sukacita kami menjadi sempurna. Semoga demikian. Amin.